Oke, karena banyak yang meminta nih untuk melanjutkan alur cerita Boruto jika tidak hiatus, kita akan berikan kalian biar lebih paham lagi bahwa Boruto kemarin hiatus itu dan berakhir kisahnya pada episode 293, dimana itu adalah adaptasinya dari chapter 68 awal. Artinya selama 6 tahunan kisah Boruto itu sudah mengadaptasi 68an chapter dan itu sudah rilis 293an episode di bab pertamanya. Nah, ini akan menarik nih karena sekarang ini pengembangan dan produksi maksimal sedang dilakukan di kisah Boruto Otsutsuki ini. Jadi karena kemarin ada yang tanya nih, berarti seharusnya episode 294 itu dimulai dari mana dong nih? Oke, kita akan teruskan setiap minggunya nih cerita Boruto yang seharusnya diadaptasi di chapternya dan akan inline nih dengan kisah di animenya sendiri. Alur lengkap Boruto yang akan diadaptasi nih. Nah, sini kita mulai dari kisah Boruto 294 dari adaptasi chapter 68an sampai 69an ini. Let's go bos, kita bahas lebih dalam. Yo nakama, Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai alur cerita Boruto selanjutnya jika tidak hiatus berdasarkan adaptasi chapter resminya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, kisah Boruto kemarin memang berakhir di episode 293, di mana setelah mereka kembali ke Konoha dan Boruto memperlihatkan tanda segel yang dibuat dari karma yang telah diekstraksi Momoshiki di dadanya itu, ia merasa sekarang ini malah Boruto lebih bisa menguasai kekuatan itu. Setelah itu, momen ditutup ketika Boruto dan Kawaki sama-sama berbincang nih tentang ancaman Otsutsuki. Dia Kawaki terkejut Boruto tidak mati, sementara Boruto mengatakan tentang ramalan mata biru ini yang akan merenggut segalanya. Lalu Kawaki menanyakan, apa arti segalanya itu? Keluarga, desa, atau teman-teman? Sejak awal aku pun tak punya semua hal itu. Bagiku segalanya adalah untuk Tuan Hokage ke-7. Siapapun yang mengancamnya, aku akan membunuhnya. Kau harus ingat, kau adalah seorang Otsutsuki, Boruto. Nah, Boruto lalu menjawabnya nih, aku tahu, aku sudah siap pula. Prediksi ramalan mata biru omong kosong itu akan aku gagalkan. Nah, dari sini cerita itu berakhir nih dalam bab pertama dan berhenti di chapter 68an awal. Nah, lalu seperti yang ditanyakan teman-teman nih, kira-kira jika mengikuti manganya harusnya jika Boruto itu tidak hiatus atau setelah nanti produksi kembali akan memulai dari chapter mana ya kira-kira? Oke, prediksi kita itu jika tidak ada perubahan dari tim studio lagi, Boruto akan kembali memulainya dengan cerita soal Delta. Dan ini adalah sebuah tahanan. Tetapi kisahnya akan dimulai dengan pertempuran untuk memperebutkan Amado. Seperti yang kita tahu, kisah episode 294 itu seharusnya akan dimulai ketika Sasuke menemui muridnya Boruto nih, dan Shikamaru Amado itu terlibat dalam cekcoknya di sana. Sampai akhirnya ini semuanya rencana Shikamaru dan Code akhirnya datang. Ya, dialah lawan yang akan membuat cerita Boruto di adaptasi barunya nanti akan semakin seru nih. Tujuan Code datang ke Konoha sendiri melalui penyusupan yang direncanakan Shikamaru adalah untuk melepaskan batas limiternya sendiri. Dari sanalah akan dimulai kartu as Konohagakure Delta. Ya, Shikamaru memang merencanakan sesuatu yang mengejutkan Code dengan memperlihatkan Delta sebagai prajurit tempur Konohagakure. Dan bams, kemunculan Delta akan menjadi adegan heroik di mana ia akan menendang dan membuat Code itu terpelanting. Tetapi hal yang membuat kita lebih menarik lagi adalah saat Code nanti tuh akan mengeluarkan tangan seseorang dari balik cakarannya itu, dan kalian akan melihat nih, itulah Eida. Dialah orang yang akan memutarbalikkan segalanya dalam cerita Boruto ke depan. Kisah Eida akan benar-benar dimulai di Konoha sejak chapter 68-69 ini. Eida, kau masih hidup ya? Begitulah kalimat Amado yang akan ia katakan sambil berkeringat dingin nih melihat sosok dari Eida. Nah, baik Delta maupun Shikamaru akan sama-sama terkejut dengan siapa wanita ini. Lalu dia mengatakan sesuatu. Bukankah sudah jelas? Masih dengan reaksi lama ya yang bodoh itu, Amado. Nah, Shikamaru yang penasaran itu kemudian mengatakan sesuatu. Amado merinding ketakutan. Itu sangat abnormal. Siapa dan apa sebenarnya wanita ini? Lalu Delta yang tak peduli dengan omong kosong itu semua langsung beraksi nih. Eida, aku tak tahu siapa kau ini, tetapi jika kau di pihak mereka berarti kau musuhku juga. Jadi mungkin sekalian saja aku bereskan kalian berdua ini. Dan tendangan menyamping Delta itu hampir saja mengenai kepala Eida. Tetapi tiba-tiba berhenti dan Eida mengatakan seperti ini. Pose muti tidak sopan Delta sayang. Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas.
Lalu Delta pun berkeringat dingin dan tiba-tiba dia linglung nih. Shikamaru berteriak lagi, "Woi Delta, apa yang kau lakukan?" Lalu terjawablah semuanya di sini. Dia mengatakan seperti ini, "Aku sendiri juga ingin tahu ada apa sebenarnya dengan wanita satu ini. Aku serasa tak mampu untuk melawannya." Lalu dengan Shintenshi no Jutsu, Shikamaru meminta bala bantuan kepada Ino Yamanaka dan juga tim sensor tersebut. Nah, kemungkinan nih episode 294 itu seharusnya akan memperlihatkan kepanikan antara Amado, Shikamaru, Delta karena Ida. Tetapi panel itu akan berpindah secara segera karena di adegannya itu ada Boruto dan juga Uchiha Sasuke. Di sini menarik nih, dengan serasa membuka cerita baru untuk kembalinya Boruto ke depannya nanti. Sasuke mengatakan seperti ini, "Maafkan aku Boruto, menghentikan amukan Momoshiki adalah kewajibanku sebagai gurumu. Tapi aku tak ada di sana di saat kau membutuhkanku. Dan Kawaki juga haruslah yang mengambil peran berat itu. Desa ini tak butuh memuji siapapun kecuali diriku." Kau dengar Boruto? Lalu Boruto meresponnya nih, "Jadi kau sudah dengar kalau Kawaki yang membunuhku, Sasuke-san?" Ya, hanya beberapa orang saja yang tahu tentang hal ini. Ini untuk yang terbaik, dan dari awal sudah ada beberapa orang yang tak setuju dengan adanya Kawaki di desa ini. Nah, kemudian Boruto menambahkan nih, "Tapi Sasuke-san, aku yang memintanya dia melakukannya. Aku menyuruh dia untuk membunuhku. Tidak benar kalau dia yang sepenuhnya bersalah." Nah, Sasuke langsung mengatakan lagi, "Kau tahu Boruto, orang yang dibenci membunuh putra seorang Hokage adalah suatu kewajiban yang mutlak. Walau bagaimanapun juga itu adalah sebuah fakta. Tak terhindarkan lagi kalau ada pemikiran bias yang akan ditambahkan dengan insiden ini." Dan dari sinilah akhirnya Boruto mengakhirinya. Dia mengatakan lagi, "Itu tak sepenuhnya benar Sasuke-san, apalagi kalau aku ini masih hidup seperti sekarang ini. Lagi pula hanya pada dia saja aku bisa meminta permintaan semacam ini, karena kami mengakui satu sama lain sebagai saudara. Dan pasti juga sama untuk dirinya, dia melakukannya karena kami adalah saudara. Meskipun begitu dia paham dan menerima takdirku Sasuke-san." Nah, lalu kemudian Boruto mengeluarkan sesuatu dari balik sakunya itu. "Oh ya Sasuke-san, aku harus mengembalikan ini. Ikat kepala ninjamu. Ini sungguh membantuku membulatkan tekadku sekarang. Terima kasih banyak Sensei." Lalu Sasuke mengatakan lagi, "Begitu ya. Kalau itu memang sangat berguna untukmu, ambil saja Boruto sebagai sebuah hadiah." Nah, Boruto yang kaget kemudian mengatakan seperti ini, "Apa? Kau yakin bukannya ini sangat penting dan memiliki hubungan kau dan juga ayahku?" "Tidak apa Boruto, kau jagalah benda itu sebaik-baiknya." Dan ya, kalian yang telah membaca chapter 69 itu benar-benar melihat aksi Boruto yang senangnya bukan main tuh. Dia mengatakan terima kasih banyak kepada gurunya Sasuke itu, dan dia juga mengatakan akan dia jaga seumur hidupnya. Nah, Boruto sambil menggerakkan ikat kepala ninja dan dilihat oleh Sasuke ini, kemudian sang Uchiha itu berkata lagi, "Mungkin akulah yang selanjutnya harus menunjukkan tekad itu kepadanya." Ya, Uchiha Sasuke itu comeback nih. Sepertinya mulai dari sini tuh cerita pengambilan ceritanya itu akan pas, karena pada akhirnya Sasuke itu akan benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk menunjukkan tekad yang sebenarnya pada Boruto seperti Jiraiya pada Naruto dahulu, ketika ia membesarkan, mengajarkan banyak teknik dan menjaganya dari Akatsuki. Lalu bagaimana dengan Sasuke? Ya, tentu dia akan menjaga dan memberikan banyak pengalaman, terutama melindunginya dari penjagaan para Otsutsuki. Dan kami pikir seharusnya nih chapter ini akan ditutup dengan pernyataan dari Mitsuki yang akan relate dengan chapter 79 kala itu. Saradaya, kalau dilihat dari situasi berjalan buruk dan Boruto itu benar-benar mati, Master Sasuke pasti merasa sangat bersalah sebagai guru besarnya. Aku sendiri pun begitu. Bahkan sekarang aku memikirkan kalau Boruto bisa saja mati tanpa aku di sana untuk membantunya sama sekali, itu masih tetap saja akan membuatku merinding. Dan anggap saja ada seorang yang membunuh Boruto saat itu, aku tak tahu apa yang akan kulakukan pada orang itu. Dan ya, itu semuanya berhubungan dengan chapter 79 kala itu, yang namun karena sebuah tragedi dari peristiwa omnipotence, semuanya itu berubah dan sekarang Mitsuki itu adalah rembulan malam dari sosok Uzumaki Kawa. Gimana? Apa kalian sepakat nih bahwa DRTV itu akan terus kasih informasi dan Boruto per episodenya dari prediksi chapter resminya seperti dimulai dari chapter 68 sampai 69 ini. Nah, terus pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai alur cerita Boruto selanjutnya jika tidak hiatus berdasarkan adaptasi chapter-chapter resminya itu. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.